Saudara, hasil rekapitulasi KPU RI mencatat suara yang masuk untuk ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024 dari 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri. Total surat suara sah adalah 164.227.475 suara. Untuk paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 40.971.906 suara. Untuk paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat 96.214.691 suara. Dan selanjutnya untuk paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 27.040.475 suara. Banyak sekali terjadi pengkhianatan konstitusi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu, kami menyampaikan ini di forum Mahkamah Konstitusi. Ini forum resmi, forum yang legal. Karena kami masih punya keyakinan dengan para hakim Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki citra Mahkamah Konstitusi. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati yang akan melaporkan dari gedung MK Jakarta. Masni, selamat siang. Apa saja kemudian poin yang disampaikan kubu Anies Muhaimin dalam gugatan perselisihan hasil pemilu pada pagi tadi? Iya, setelah dari tim hukum Anies Muhaimin ini menyerahkan berkas ke Mahkamah Konstitusi dan juga sudah diterima dengan baik oleh Mahkamah Konstitusi. Ini tadi Ketua Tim Hukum Timnas Amin Ari Yusuf Amir ini menyebutkan bahwa ada target dari gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi ini, yaitu pemungutan suara ulang. Di mana menurut menurut Ari ini adanya ketidaknormalan selama rangkaian dari pemilu 2024, khususnya ini untuk Pilpres 2024. Dari Ari menyebutkan bahwa ini berawal dari pencalonan dari wakil presiden untuk 02 itu Gibran Rakabuming Raka, dan setelah itu banyaknya ketidaknormalan dalam rangkaian pemilu 2024 ini. Tadi Ari juga menyebutkan dan juga merincikan adanya pembagian bansos yang masif, keikutsertaan dari aparat pemilu dan juga aparat pemerintah. Seperti itulah yang disebutkan oleh Ari, dan dia berharap nantinya dari Mahkamah Konstitusi ini dapat mendengarkan dari apa yang menjadi bukti-bukti dan juga apa yang akan disampaikan oleh saksi yang sudah diverifikasi dari tim hukum Timnas Amin, seperti itu. Tadi dari berkas ini sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan kita menunggu untuk jadwal persidangan. Dan tadi disebutkan bahwa ada 190 tim hukum yang turut dikerahkan dengan saksi-saksi yang juga sudah diverifikasi. Dan tadi juga disebutkan bahwa kemungkinan dari Anies ini juga ikut dalam proses persidangan. Tapi kita akan nantikan nantinya dari Mahkamah Konstitusi ini mengolah dulu bagaimana berkas-berkasnya, apakah bukti sudah dirasa cukup, apakah berkasnya sudah dirasa cukup, dan nanti kita menunggu proses persidangan dan bagaimana nantinya keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Sisko. Tadi kan itu dari kubu paslon nomor urut 1. Lantas bagaimana untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud? Kapan mereka akan mendaftarkan gugatan hasil pemilu ke MK, Mas Nih?
Iya, dari pantauan kami pun untuk hari pertama dibukanya dari gugatan yang bisa dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilu 2024 ini, dari pantauan kami untuk hari ini untuk Timnas Amin saja yang baru melaporkan atau melayangkan gugatan sengketa Pilpres 2024 ini. Belum ada kabar terbaru dan juga belum ada konfirmasi juga dari Mahkamah Konstitusi apakah dari 03 ini, dari paslon 03 ini akan layangkan gugatan untuk hari ini. Namun jika kita lihat dari waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan berkas-berkas gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini ada 3 kali 24 jam atau artinya ada 3 hari, dibuka dari tadi malam hingga nantinya hari Sabtu begitu. Bisa saja di antara dari hari ini, besok atau lusa ini kita tunggu apakah dari 03 ini melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa pemilu 2024 ini. Untuk hari ini hanya saja untuk dari tim Anies Muhaimin yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sisko. Baik, terima kasih Mas Niramawati yang melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.